Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, wahai yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai yang maha menatap. Ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan. Ya Qarib, wahai yang maha dekat, berkahi majelis ini. Ya Allah, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Bukakan hati kami agar bisa semakin yakin padamu. Bukakan hati kami agar semakin istiqomah ibadah kami. Dan lindungi majlis ini, ya Allah, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang Maha Agung, hanya Engkau penguasa segala kebaikan. Karuniakan, limpahi kami dengan rahmat-Mu ya Karim. Taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiul alim. Apakah Allah sedang memperhatikan kita? Adakah yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah tahu siapa yang sedang menyimak. Allah tahu pikiran kita. Allah tahu isi hati kita. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Di luar hujan, siapa yang menciptakan hujan? Allah. Setiap tetesan air hujan bertasbih kepada Allah. Jatuhnya di tempat yang ditetapkan oleh Allah. Tiap tetesan air hujan ini ada rezeki makhluknya. Maka telinga mendengar hujan, hati ingat Allah. Kajian kita kali ini adalah tentang tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Lengkapnya surat Ali Imran 191. Ada? Alladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta batila, yaitu orang-orang alladzina yadhkurunallaha yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka bertafakur wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan, menafakuri penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan peliharalah kami dari api neraka. Tidak ada apapun yang Allah ciptakan sia-sia. Baik makhluk
maupun kejadian. Allah menciptakan nyamuk penuh dengan hikmah. Allah menciptakan kuman, COVID. COVID tidak pesan jadi kuman. COVID adalah ciptaan Allah. Makhluk Allah yang selalu bertasbih. Apakah virus COVID bisa membuat orang sakit? Bisa tidak? Tidak. Kalau virusnya tidak bisa membuat sakit, baru orang sakit dengan izin Allah. Ini virus di sini banyak. Tapi siapa yang ditetapkan sakit akan sakit. Jadi jangan takut oleh virus, tapi takutlah Allah mengizinkan virus menjadi jalan sakit. Ingat, jangan takut digigit anjing, tapi takutlah Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Beda, kalau takut digigit anjing, jadi anjing yang membahayakan. Tapi kalau takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita, berarti anjing itu dikuasai Allah. Yang menentukan musibah kena atau tidak kepada kita, itu yang menentukan Allah. Jadi mulai sekarang, kenapa ya kok hidung saya kurang mancung? Udah pasti ada perhitungan tersendiri. Jangan kecewa dengan yang Allah ciptakan terhadap diri ini. Allah menciptakan kita dengan perhitungan yang maha sempurna. Maaf ya Gus, ini ada sahabat saya Agus. Boleh dipinjamkan mikrofon sebentar? Agus, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Agus umur berapa? 35 tahun. 35 tahun. Agus pesan tidak badan seperti ini? Tidak. Bicara susah, jalan susah, betul? Tapi 35 tahun rezeki ada terus nggak Gus? Rezeki ada. Ada terus ya. Nggak pernah kepikiran dari mana aja ya. Sudah punya istri? Ada. Istri aku 3 anaknya. Agus, jangan mancing-mancing Gus. Istri Agus 3 anaknya kan. Kenapa jadi sulit begitu jawabnya Gus? Jangan manas-manasin yang belum punya istri Gus. Agus nggak boleh ujub loh. Agus sudah punya istri, sudah punya anak 3. Apa hikmah yang Agus rasakan Gus? Badan berjalan susah, bicara susah, bergerak susah. Apa yang bisa diambil? Ada kebaikan. Yakin ada kebaikannya? Ada. Jadi susah ngobrol gini jadi susah ngobrol ya? Karena kan apa kita ya kita ada yang ya. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Agus ridho dengan keadaan begini? Alhamdulillah. Ridho. Ada yang kurang tidak? Pemberian dari Allah Gus? Tidak. Tidak ada yang kurang ya? Yang kurang jadi apa? Kita yang kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Agus walaupun begini bersyukur terus. Masya Allah. Apakah Agus di sini sia-sia? Tidak, Allah takdirkan ini tidak ada yang kebetulan. Makasih Agus. Tidak ada yang sia-sia. Kemarin ada ibu-ibu, tadi tanya, bagaimana anak saya tantrum usia 15 tahun dan penyandang disabilitas. Sebetulnya tidak ada yang cacat ciptaan Allah. Susah. Bikin manusia yang kata orang cacat itu susah. Karena sempurna perhitungan dari Allah. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang cacat, pasti sesuai dengan rencana Allah. Tidak ada yang sia-sia.
Ada yang nanya, wah, sekarang senang berkuda lagi. Apa sih yang paling penting dari berkuda? Yang paling penting dari berkuda bukan jago berkuda. Itu Abu Jahal juga bisa berkuda. Yang penting dari berkuda adalah mata melihat kuda, hati ingat Allah. Tangan menyentuh kuda, hati ingat Allah. Naik kuda, hebatan mana penunggang dengan kudanya? Kuda itu bertasbih kepada Allah. Kuda tidak akan nyepak tanpa izin Allah. Kuda tidak akan gigit tanpa izin Allah. Makanya selama berkuda, lihat kuda ingat Allah, menyentuh kuda ingat kebesaran Allah, mau naik kuda berdoa kepada Allah, selama berkuda berzikir juga bertasbih kepada Allah, selesainya bersyukur, Masya Allah, full syahlah ini. Walaupun tidak jago berkuda, tapi jago berzikir, itulah yang benar. Apalah artinya jago berkuda, jago HBA, horseback archery, tapi tidak ingat Allah. Padahal yang penting adalah zikrullahnya. Benar? Ini pada lihat saya nih. Mata lihat yang ceramah, hati ingat sah itu. Oh, Hakim ciptaan Allah tua juga ya. Emang udah mulai beruban. Benar. Ini kok tidak seperti dulu? Iya, dulu saya bayi malah. Yang penting mata lihat makhluk, hati ingat Allah. Itulah Allah ciptakan matahari, bintang, petir, angin, burung, pohon, semua yang Allah ciptakan. Tujuan utamanya adalah membuat kita ingat Allah, ingat kemahahebatan Allah, maha kuasanya Allah, maha sempurna Allah menciptakan. Makanya kalau lihat binatang jangan kagum ke binatangnya. Ini bagaimana menciptakan sapi bulu matanya lentik, belang-belang, ada kuda zebra, kuda lagi ini. Ada kuda lumping. Ini agak kurang wibawa memang naik kuda lumping ya. Walaupun kita naik tapi kita yang capek. Ada kucing, suaranya cocok dengan badannya kan? Coba kalau kucing kecil, beda lagi urusannya. Ada burung hantu, ada burung perkutut, Masya Allah. Kita tidak akan berhenti berzikir ketika kita yakin Allah yang menciptakan segala-galanya. Banyak orang yang kalau lihat langit, wah, Masya Allah. Lihat pemandangan yang gunung, Masya Allah. Kenapa lihat yang diajak ngobrol tidak Masya Allah? Pernah datang ke Museum Lilin, Madame Tussauds, begitu penyebutannya. Mirip-mirip. Ini hebat ya. Yang bikin patung lilin ini. Luar biasa. Keringatnya seperti betulan. Lihat. Kenapa lihat patung lilin dipuji pembuatnya? Lihat yang diajak ngobrol tidak muji penciptanya. Sekarang robot lagi dibuat. Dipuji. Cina makin hebat bikin robot. Korea juga keren. Jepang sibuk nyebut muji insinyur. Kenapa? Lihat yang mainin robotnya tidak kagum kepada Allah. Jadi tujuan utama penciptaan adalah mengingat Allah. 2. Apa yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Yang kedua, kejadian. Baik nikmat maupun musibah, semuanya izin Allah dan ada hikmahnya. Ma asaba min musibatin illa
biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jerawat izin Allah bukan? Tuh kan gak jawab. Jerawat izin Allah bukan? Kotombe, bisul, gigi longgar, ya. Dari yang paling kecil apapun yang terjadi pada diri kita pasti izin Allah. Apakah sia-sia Allah menciptakan sakit? Tidak ada. Nih, bacakan sebuah hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim. Ma asaba min muslima, tiadalah menimpa kepada seorang muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim capek badan, capek izin Allah tidak? Izin Allah, kita capek izin Allah. Rasa lelah, sakit yang terus, yang menahun, ghamin, cemas dengan yang belum terjadi. Wala huznin, sedih, pilu hati ini. Itu izin Allah. Semua kecemasan, kesedihan, izin Allah. Wala adan, gangguan-gangguan dari orang yang memfitnah, yang ngomongin jelek, gangguan-gangguan. Wala ghamin, hidup yang susah, hatta syaukati yushakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kecuali kafarallahu biha, Allah menghapuskan dengannya khotoya, dosa-dosanya dengan sebab itu. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kepleset kebetulan bukan? Nggak jawab. Kebetulan bukan? Genteng jatuh kena jidat kebetulan bukan? Nggak ada. Masih ingat cerita tentang ibu-ibu sedang umroh keluar dari masjid, kotoran merpati kena jidat. Ibu ini langsung ganti mukena, balik lagi ke masjid, sholat, dan nangis terseduh-seduh. Ditanya, ibu, kenapa ini sampai begini tangisannya? Saya ditegur oleh Allah. Ditegur bagaimana, Bu? Tadi kening saya kena kotoran merpati. Masa hanya kena kotoran merpati, nangis segini derasnya air mata? Ini Allah yang ngatur. Tidak mungkin kebetulan jidat saya kena kotoran merpati. Ini halaman segini luasnya, jidat saya segini kecilnya. Bagaimana bisa kena ke sini? Ini tidak gampang jidat kena kotoran merpati. Pertama, lintasannya harus sama antara merpati terbang dengan ibu jalan. Kalau beda lintasan, enggak kena. Dua, antara kecepatan merpati terbang dengan jalan ibu harus terukur. Kalau kecepatan dikit, enggak kena. Jadi ngepas. Tiga, sudut kemiringan antara burung, saya nggak enak nyebut pantat, burung, itu kan kemiringannya harus ngepas. Sudut elevasinya ya, atau apalah namanya fisika. Sekarang selisih 1 derajat ke situ. 4, tingkat kecepatan angin. Itu udah ngepas. Angin besar, melenting ke situ. Dan yang kelima, yang paling rumit, tingkat kemulesan merpati. Semua udah ngepas, tapi merpati cuma kentut. Nggak ngepek, benar? Semua ini tidak sia-sia. Semuanya diatur oleh Allah sempurna. Alhamdulillah, ibu ini
ilmu makrifatnya tinggi. Yakin ini kena izin Allah, diatur oleh Allah, tidak sia-sia. Kenapa kena? Allah mengingatkan dosa yang sering dilakukan oleh pikirannya. Dosa sujudnya, sering mikir kotor, ibu yang tahu. Begitulah orang yang meyakini tidak ada kejadian sia-sia. Capek sekali. Kerja, dakwah, belajar, capek. Izin Allah bukan sia-sia, tidak. Daripada mengeluh, aduh saya capek, nikmati aja sebagai penggugur dosa. Kalau kita nggak dikasih capek, robot kita ini. Jadi kalau sedang capek ya, tidak usah pamer derita. Tidak usah ngarep-ngarep orang mengakui, aduh capek nih saya nih. Gak usah ngomong. Capek itu bagian karunia Allah untuk menggugurkan dosa. Masak capek, ngurus anak capek, punya anak kembar 4. Sia-sia tidak? Tidak. Allah tahu tidak? Allah tahu capeknya, biayanya. Allah Maha tahu. Dulu sahabat saya Entang, tunanetra. Nikah dengan tunanetra lagi. Punya anak, beberapa anak. Saya tidak tahu sudah berapa. Saya nanya, Entang, maaf ya, Entang tunanetra, istri tidak lihat. Bagaimana ngurus anak-anak, bayi-bayi ini? Kan rada repot kita membayangkannya. Bayi di mana? Lagi apa ya kan? Enggak, saya tidak bisa membayangkan detail. Tapi jawaban Entang ini sederhana sekali. Tidak mungkin Allah menitipkan bayi kepada kami kalau kami tidak diberi kemampuan mengurusnya. Aduh, itu bahasa tauhid. Ya Allah tahu ibu bapaknya nggak bisa lihat. Allah takdirkan hamil. Allah takdirkan punya bayi. Diilhamkan oleh Allah dengan beragam ilmu sehingga bisa ngurus. Nggak masuk di akal Allah menitipkan tapi tidak diberi kemampuan. Jelas? Capek. Cemas. Cemas itu normal hadirin. Dibawa kemana kecemasan? Mau dibawa ke dukun? Mau dibawa lebay, curhat di medsos? Atau mau dibawa sujud? Ya Allah, hati saya galau, Engkau Maha tahu. Tidak mungkin hati ini galau, kecuali dengan izin-Mu. Ampuni ya Allah. Selama ini saya jarang ingat padamu, jarang yakin dengan jaminan-Mu. Allah tahu tidak dia doa? Susah tidak bagi Allah mencabut, mengganti kegelisahan dengan ketenangan. Gampang. Sedih juga sama ciptaan Allah. Kita nggak tahu kenapa sedih. Ya, sedih. Ini ada kelas 1 SMP. Kemarin pasti sedih ya, pisah dengan orang tua. Berapa hari? Malah gembira lagi sih. Geleng-geleng kepala. Dasar anak-anak. Astagfirullah. Pisah dengan orang tua SMP kan berapa lama nggak boleh ketemu orang tua, Dek? 40 hari. Oh, ada yang sedih. Normal. Tinggal sedihnya mau dibawa kemana? Sedihnya dibawa ke sholat. Ya Allah, saya kangen ke ibu bapak saya. Nanti didatangkan mungkin guru pembimbing, didatangkan teman, tiba-tiba jadi senang baca Quran, tiba-tiba jadi senang itikaf, hati jadi tenang. Allah itu yang ngatur. Ada sedih. Ada tadi apa? Wala husnin wala gangguan. Gangguan? Ya benar. Orang ngeganggu kita izin Allah bukan? Misalkan kita diganggu oleh makhluk. Siapa yang menciptakan makhluk itu?
Siapa yang ngidupin makhluk itu? Bisakah orang ganggu kita tanpa izin Allah? Ada hikmahnya tidak? Oh, enggak ada gangguan ke kita sia-sia. Semua yang menghina, yang memfitnah, yang mempermalukan kita, yang itu semuanya ada pelajarannya, ada hikmahnya. Sebagai penggugur dosa, sebagai jalan kita tobat, sebagai jalan kita latihan sabar, sebagai jalan kita melatih membalas idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kalau kita yakin ini terjadi dengan izin Allah dan tidak sia-sia. Sama, sakit itu izin Allah. Kalau kita ridho, saya terima ya Allah. Saya sakit ini, tubuh ini milikmu. Engkau takdirkan sekarang saya sakit, pasti ini ada kebaikan. Tidak mungkin engkau berbuat zalim. Tidak ada satupun ketentuanmu yang jelek. Tuh, baik sangka ke Allah. Nanti Allah datangkan. Kalau sembuhnya lewat dokter, nanti ada dokternya. Kalau Allah akan sembuhkan lewat obat, dia akan ketemu dengan obatnya. Kalau kesembuhnya lewat ruqyah, akan ketemu dengan yang meruqyahnya. Semua kebaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl 53. Benar, Ustaz? Jadi kalau nanti ada yang kurang baik ke kita, gimana? Ayo. Ketika terjadi ada orang yang menghina, apa yang kita katakan? Yang asli dulu, jangan langsung soleh. Ha? Kalau ada orang yang menghina kita apa? Yang pertama kita katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kok inna lillahi? Kan dalilnya ada. Surat Al-Baqarah berapa, Ustaz? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sungguh kami timpakan sedikit takut, sedikit sebetulnya yang kita musibah nimpa kita tuh. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, innalillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami kembali ke Allah. Apalagi kalau ada yang menghina yang diinginkan oleh Allah, perkataan selanjutnya apa? Ayo, tadi sore udah diajarin. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Apa dalilnya? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala tajad wala ta'jaz. Terus bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat dan memohonlah kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, fala taqul, janganlah engkau mengatakan law anni fa'altu kana khar. Janganlah engkau mengatakan, tuh seandainya begini, kami akan begitu. Walakin, melainkan qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Episodenya memang begitu. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang nerima takdir yang Allah tetapkan, ya Allah saya terima takdir ini. Falahu ridho, Allah ridho kepadanya.
Jadi gara-gara ada yang ngeganggu, ada kesulitan, kepahitan. Dengar ya, ridho itu bukan pasrah, tidak ikhtiar, salah. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Ada yang memfitnah, terima sambil cari solusi supaya clear masalahnya. Sakit, terima takdir sakit sambil berobat, berdoa dan berobat. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat, bukan dokter. Jelas? Nanti ada lagi ganggu kesusahan, aduh nyari kerjaan susah, nyari jodoh susah. Ya, ada yang ditimpa susah sama ini kafarallahu biha min khotoya. Ini semua kesusahan, niruat, sesek, nyesek, menghimpit. Ini adalah bagian cara Allah menggugurkan dosa. Jalanin saja. HHN. Apa artinya? Hadapi, hayati. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam ganti jadi siang. Pesta pasti usai. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri. Allah lihat tidak kesusahan kita? Lihat tidak? Tahu tidak kita lagi nyesek? Tahu kita lagi susah? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Terjadinya juga izin Allah. Kita disuruh doa itu bukan ngasih tahu Allah. Kita disuruh doa itu sebagai ibadah. Ikhtiar itu sebagai ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Tenang aja, Allah udah tahu kok. Allah tahu semua yang menimpa kita. Semua kesulitan, nyeseknya, masalah. Allah tahu apapun. Innallaha bikulli syai'in alim. Lebih tahu dari kita sendiri. Jadi kalau ditimpa sakit, Allah udah tahu. Karena yang menciptakan sakit itu Allah. Tubuh kita juga milik Allah. Allah tahu ambang sakit kita tuh sampai bagaimana. Tapi saya punya kebutuhan untuk bayar kontrakan. Allah tahu tidak? Tahu. Ini tapi yang ngasih kontrakannya udah mau ngusir saya. Allah tahu tidak? Lah yang mau ngusir itu ciptaan siapa? Kembali ke Allah. Ya Rabb, Engkau sudah dengar yang punya kontrakan itu memaki-maki saya. Ya Allah, jadikan ini penggugur dosa. Ya Rabb, Engkau sudah tahu ini hari terakhir. Besok disuruh pindah. Hanya Engkau yang bisa menolong. Saya akan ikhtiar. Pergi, keluar, bergerak. Seperti burung. Burung, diam aja enggak? Enggak, dia terbang. Keluar, bergerak. Fantasiru fil ard. Wabtagu min fadlillah. Pokoknya kalau kepepet keluar. Kemana keluarnya? Ke masjid dulu. Niat itikaf, sholat, tobat, sholat, berhajat. Udah gitu bismillah. Kalau mau masih bingung, minta ke Allah. Ya Rob, saya harus pergi kemana? Saya akan bergerak ikhtiar, tapi tunjuki saya harus ketemu siapa, di mana. Allah dengar tidak orang yang doa begitu? Allah lihat tidak dia ke masjid? Allah saksikan bersujud? Semua makhluk milik Allah. Nanti Allah datangkan orang yang mau bayar zakat, juga itikaf, ketemu. Wah, mudah-mudah bagi Allah. Yang mahal itu, kepepet itu jadi dekat dengan Allah atau tidak. Itu yang mahal. Nah sekarang yang terakhir, tertusuk duri. Katanya ada akhwat ngebetulin kerudung, digigit katanya di sini.
Alhamdulillah kita lelaki nggak pakai kerudung. Ini bukan kerudung, ini sorban. Nggak perlu pakai jarum pentul. Nah, ya Bu. Ada dulu santri ketelen jarum pentul. Kebetulan bukan? Izin Allah tidak? Sia-sia tidak? Ada hikmahnya? Ada hikmah. Mungkin dengan itu beliau jadi banyak tobat, dibawa ke rumah sakit, diambil. Sembuh. Mungkin sesudah itu beliau menjadi hati-hati, ngasih tahu orang agar hati-hati, jadi pahala. Yang sedang ceramah ini pernah makan pecel lele 11 ribuan. Mungkin bismillahnya kurang pakai hati, pas makan, qadarullah, durinya nancep. Dipakai nasi, nambah nancep. Dicabut susah, nggak nyampe. Dibiarin sakit. Pergi ke klinik, cabut tuh. Kalau oleh ahlinya mah gampang. 350.000. Sabar atau syukur? Rp350.000. Jadi itu harga pecel lele total itu 11 tambah 300, parkir 5.000 ada sih. 356. Pusing-pusing dihitung itu. Sabar atau syukur? Benar, dua-duanya. Kenapa sabar? Karena lumayan. Kenapa syukur? Cuma satu yang nancepnya ya kan. Coba ngejajar 10, 3,5 juta. Ternyata ini cara Allah memberi rezeki ke klinik. Di klinik banyak hamba Allah yang kerja. Ada yang jadi security, ada yang jadi perawat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi administrasi. Itu semua hamba Allah. Harus dapat rezeki dari Allah. Ditancepinlah satu di sini. Alhamdulillah, kita nganterin rezeki. Suatu saat sedang mau ceramah waktu di Australia, di Perth itu. Gitu aja guru kalau ngajar tuh ya, kalau ada yang ribut-ribut atau ngobrol, diam aja. Ambil diliatin sambil senyum. Saya udah kayak gitu kata guru tuh. Malah jadi sekelas ribut. Kenapa kok beda hasilnya? Nggak tahu. Lanjut. Nah, yang jemput tidak datang mobilnya. Ketika ditanya kata panitia, aduh maaf, mobilnya mogok. Ini dulu nih, tahun 2017-an. Mobilnya mogok. Tahu nggak? Nggak tahu. Di tempat parkir, jadi harus diderek. Di sini derek itu mahal. Sesudah beliau bicara, ibu-ibu, Bu, ibu beruntung. Beruntung gimana? Ibu kepilih oleh Allah. Jadi jalan rezeki bagi yang derek itu. Mereka punya keluarga, punya anak, untuk makan, bayar kontrakan. Ibu sekarang jadi jalan. Ibu harusnya bahagia. Oh gitu ya ayah. Berubah tuh. Padahal kejadiannya sama. Mobilnya harus diderek. Tapi ketika tahu hikmah, beda. Jelas ya nih? Biasanya bete tuh karena nggak tahu hikmahnya. Ini musibah. Ada lagi sekarang nikmat. Jadi nikmat juga tidak ada yang sia-sia. Pas mau parkir, kebetulan ada yang keluar. Enak aja nyebut kebetulan. Allah yang ngeluarin. Harusnya bagaimana? Alhamdulillah. Dibelokin ke yang sana. Beberapa detik sebelumnya mobil keluar. Allah. Jangan menganggap ada nikmat sekecil apapun.
yang datang bukan dari Allah. Tidak bisa. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi semua nikmat sebagai apa? Kalau tadi musibah sebagai ujian. Nikmat sebagai apa? Ujian juga, bersyukur atau tidak. Misal sedang lapar, nahan-nahan, tiba-tiba ada pembagian atau nasi itu tersisa satu, kebetulan sisa satu, nggak ada yang kebetulan, emang disiapin buat kita. Nah, marilah kita berhenti menganggap kebetulan. Kemarin di Tanah Suci, ya Allah, semalam saya mimpi, sekarang kebetulan. Yang bikin mimpi siapa? Allah. Di Masjidil Haram segitu banyaknya orang, takdir ketemu, tidak ada yang kebetulan. Qadarullah, waktu umroh beberapa waktu yang lalu, ada juga teman umroh dari Atlanta, Amerika. Win, di mana? Lagi umroh. Saya juga umroh. Kita ketemuan. Nah, saya tidak tahu jalannya. Ada menyusuri jalan ke kolong tuh. Baru nyoba ke sana. Qadarullah, itu teman ada di kolong, hadirin. Aneh. Sepertinya salah jalan, tapi jadi ketemu. Kebetulan bukan? Bukan, ada yang ngatur. Ketemu jodoh kebetulan. Segede gitu kebetulan. Nggak ada. Daun jatuh saja ada takdirnya. Jelas hadirin sekalian? Apakah pertemuan ini kebetulan? Tidak. Ini izin Allah bukan? Ya. Yang takdirnya bakal dapat ilmu ini, dengar dia. Yang memang bukan bagiannya dapat ilmu ini, tidur, ngobrol, sibuk mainin HP. Jadi jangan mengatakan kebetulan kalau dapat nikmat. Semuanya Allah yang ngatur. Kebetulan anak saya dapat beasiswa, enak aja. Allah yang ngatur, hadirin. Kebetulan ini istri saya, lebih ngaco lagi kebetulan ya. Bukan, itu diatur Allah semuanya. Nah, terakhir, amal. Tidak ada amal yang sia-sia, sekecil apapun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Misalkan itu ada satu butir nasi kering di karpet. Kita ambil, bersihkan, masukkan ke saku. Tidak ada yang lihat, manusia. Ada yang lihat tidak selain manusia? Siapa? Siapa lagi? Malaikat pencatat. Ada catatannya tidak? Ada balasannya tidak? Enggak usah ribet dengan posting, tidak usah ribet dengan validasi. Sekecil apapun kebaikan, asal ikhlas, besar nilainya di sisi Allah. Orang sedunia tidak berterima kasih, gak ada masalah sama sekali. Orang di dunia tidak menghargai kebaikan kita, gak ada masalah. Orang di dunia malah mencemooh kebaikan kita, silahkan saja. Urusan kita adalah yang kita lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Orang berkata jelek, kita diam dengan niat ingin menjadi orang yang membalas dengan sikap yang baik. Kita jadi hina tidak dengan dihina orang. Yang kembali ke kita perkataan dia atau perkataan kita? Tuh kan pelan jawabannya. Kalau orang bicara jelek ke kita, perkataan jelek itu kemana nanti baliknya? Kepada dirinya. Ke kita kena enggak? Yang kena ke kita adalah perbuatan kita sendiri. Monyet. Apa nyuk?
Nah, nyuk itu yang balik ke kita. Tahu nyuk singkatan dari apa? Nggak boleh disebutin. Yang kembali ke kita, diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Allah tahu nggak kita kesel, sakit hati, jengkel, gemes, mau marah, tapi oleh kita ditahan. Allah tahu tidak? Suka tidak Allah? Oh, orang takwa itu wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wal afina anin nas, memaafkan orang-orang. Tapi saya sudah maafin dia tetap sombong aja, biarin. Mau ngapain kita mikirin sesuatu yang bukan amal soleh kita? Enak tidak hidup begitu, adik-adik? Udah berbuat baik aja dimanapun, kapanpun. Gak usah pusingkan orang lain tahu atau tidak. Tidak usah pusingkan orang lain lihat atau tidak. Orang lain berterima kasih atau tidak. Itu gak ada urusan. Urusan kita adalah setiap yang kita lakukan dilihat Allah, diterima Allah, dan balasannya pasti tidak mengecewakan. Tidak ada yang disia-siakan. Tidak ada yang disia-siakan. Ada ibu-ibu di Cimahi punya anak 3 difabel. Suaminya sudah tidak ada. Capeknya ngurus anak, belum lagi dicemooh orang, beratnya cari nafkah. Allah lihat tidak? Lihat. Disia-siakan tidak oleh Allah? Tidak mungkin. Sedihnya, air matanya, ibu berbaring, anak-anaknya 3 dalam keadaan tidak seperti pada umumnya. Dipeluk, diusap oleh ibu. Belum lagi makanan yang terbatas. Allah lihat semuanya. Jangan hanya lihat. Allah tahu apa yang tersembunyi di hati. Setiap tetesan air mata ibu, Allah lihat. Tidak ada yang disia-siakan. Dan masuk saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu yang meninggal, yang tertimbun, yang tertembak, yang diamputasi, tidak pakai obat bius, yang sangat lapar. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Semuanya akan ada ganjaran yang sempurna. Makanya udahlah, gak usah ribet hidup ini. Lakukan aja kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan sikapi apapun yang dilakukan orang dengan sikap yang disukai Allah. Dah cukup gitu aja, gak usah ribet-ribet hidup mah. Asal Allah suka ke kita, udah itu yang paling top. Gak usah terlalu sibuk mikirin rezeki mah dikuasai Allah. Kalau Allah suka sama kita, Allah nanti datangkan kapan waktunya, di mana tempatnya, berapa jumlah kita harus kemana, atau dia yang datang ke kita, Allah yang ngatur. Adik-adik mau kuliah di mana, semua kampus di dunia ini milik Allah. Kalau ada disukai Allah, doanya diijabah, masuk. Tapi orang tua saya nggak ada uangnya, nggak ada masalah. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Bagaimana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah. Selamat menikmati hidup dengan meyakini semua kejadian terjadi dengan izin Allah. Diberikan cobaan kita sabar, diberikan nikmat kita syukur. Kalau berbuat kita ikhlas, kalau tergelincir segera tobat. Dah itu aja jalanin. Nggak usah risau tentang apa yang dijanjikan Allah. Ketemu kok. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Anteng hidup mah. Jangan ribet dengan yang belum terjadi. Kecuali jadikan yang belum terjadi. Membuat hari ini jadi hari terbaik. Terima kasih hadirin sekalian. Pemirsa, terima kasih. Alhamdulillah
Ini pekan keberapa sekarang? Ini lupa rame-rame begini. Ya sudah. Oh, ada saudara yang tidak dengar di sini? Saudara kita yang sahabat tuli di sini? Tunarungu adakah? Ada ya. Terima kasih. Senang sekali. Oh, kalau saya lihat ke ini, maaf ya. Bukan lihat ke ibu-ibu, maaf ya Bu ya. Saya lihat di kaca itu ada bantulannya bilih gitu ya. Nah, ada ningali wae ka abdi, henteu ada. Maaf ya, kan ada jadi tersipu-sipu. Aslinya saya lihat ada pantulannya di sini ya. Mohon maaf ya. Harusnya nggak usah ngomong kayak gitu, bikin orang malu. Jangan ya Gus. Terima kasih. Mari kita membaca beberapa ayat Quran agar nambah berkah sambil bersedekah ya. Silakan Ustadz, kita baca Fatihah dan ayat-ayat lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha baik, ya Allah, bukankah Engkau yang mengumpulkan kami? Bukankah hanya Engkau
yang bisa mengampuni semua dosa kami. Bukankah hanya Engkau semata yang bisa membuat hati ini yakin padamu? Tolonglah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Rabb, ampuni semua dosa yang kami lakukan, semua aib-aib yang kami sembunyikan. Ampuni ya Allah dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, tolonglah kami, mudahkan bagi kami untuk bisa berbuat kebaikan yang ikhlas. Wa tarkal munkarat, dan mudahkan bagi kami menjauhi, meninggalkan kemungkaran ya Rabb. Mudahkan bagi kami menjauhi maksiat. Halang-halangi kami dari perbuatan dosa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa ya Allah yang Maha menatap, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Cegahlah kami dari perbuatan apapun yang melukai hati ibu bapak. Golongkan kami jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi, yang menjadi jalan kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh dosanya. Bahagiakan di dunia ini, bahagiakan di alam barzakh, bahagiakan sampai di sorga kelak. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, adik kakak kami, anak-anak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai yang Maha Agung, catatkan siapapun yang Kau hadirkan yang menyimak ini menjadi hamba yang Kau kuatkan imannya. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlakul karimah. Tiada yang dapat mengubah kami berakhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabb, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Rabb. Karuniakan kepada kami qalbun salim, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, bersih dari sombong, takabur, bersih dari kedengkian, bersih dari penyakit hati apapun ya Rabb. Hanya Engkau yang dapat mengaruniakan kepada kami qalbun salim. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah,
jalan ilmu yang manfaat, muliakan dirinya, keluarganya, keturunannya. Ampuni ya Rob hamba-hambamu yang kau saksikan berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sempurnakan ganjarannya ya Allah. Berikan yang lebih baik dari apapun yang mereka lakukan untuk kami. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, yang pernah kami zalimi, yang sengaja, yang tidak sengaja. Lapangkan hatinya agar bisa memaafkan kami ya Allah. Ampuni kezaliman kami. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah hilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami menjadi pemaaf ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan di bumi penjuru manapun. Engkau menyaksikan semuanya. Kuatkan imannya ya Allah. Teguhkan pendiriannya. Istiqomahkan dalam iman dan amal soleh. Menangkan ya Rabb atas kaum yang zalim. Hanya Engkau satu-satunya penolong. Engkau menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Tiada yang menghibur hati selain Engkau. Tiada yang bisa mencukupi selain Engkau. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Engkau. Tiada yang dapat melindungi selain Engkau. Engkau pemilik dan penguasa segala-galanya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tolonglah negeri kami ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertakwa ya Allah. Para pemimpin yang bertauhid, para pemimpin yang berakhlak mulia, para pemimpin yang dapat mengantarkan negeri ini penuh barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Kabulkan ya Allah yang berhajat, yang bercita-cita ya Allah. Berikan cita-cita terbaik yang maslahat dunia akhirat. Ya Rabb, lepaskan dari lilitan hutang. Cukupi yang sedang kekurangan. Berikan ketenangan bagi yang resah gelisah. Ya Allah, berikan jodoh terbaik yang menantikannya. Karuniakan keturunan terbaik yang mendambakannya. Karuniakan ya Allah istiqomah. Karuniakan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Allah pasti mendengarkan. Malaikat mencatat. Tempat duduk ini akan bersaksi di akhirat nanti. Semoga kita menjadi orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah dalam segala keadaan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.